Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dalam perkuliahan dengan mata kuliah ilmu mantik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, saya Agus Wibowo dan Pak Hartoyo akan menyampaikan atau mempresentasikan pelajaran ilmu mantik dengan materi objek berpikir. Untuk itu, sebelum kita mulaikan apa yang akan kami presentasikan, terlebih dahulu marilah kita awali dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Objek berpikir. Pengertian. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan. Berpikir adalah proses pengungkapan sesuatu yang misteri dengan mengolah akal pikiran, mempertimbangkan, mengurai, membandingkan, serta menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya yang telah ada dalam benak kita, sehingga yang mashhul itu menjadi maklum atau diketahui. Dalam proses berpikir, tentu ada sesuatu yang dipikirkan. Sesuatu yang dipikirkan itulah yang dimaksud dengan objek berpikir. Sesuatu yang dipikirkannya itu adalah sarwa yang ada atau maujudat. Sarwa yang ada ini, ada yang adanya itu wajib dan ada yang adanya itu mungkin. Sesuatu yang adanya wajib adalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Sedangkan sesuatu yang adanya mungkin adalah adanya seluruh makhluk ciptaan Allah. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Kesempurnaan itu dikarenakan manusia mempunyai akal yang digunakan untuk berpikir. Berpikir merupakan pembeda antara manusia dengan binatang. Binatang tidak dapat menggunakan otaknya untuk berpikir atau belajar dan menangkap kebenaran seperti manusia. Perbedaan ini membuat manusia lebih mulia daripada binatang. Adapun yang menjadi objek pikir ilmu mantik adalah al-mawjudat yang terucapkan dalam perkataan atau makulat dan perkataan yang mawjudat. Objek pikir mawjudat terbagi dua. 1. Objek ghair nisbiyah. 2. Objek nisbiyah. Objek ghair nisbiyah. Mawjudat ghair nisbiyah adalah sesuatu yang adanya tidak bergantung pada adanya sesuatu yang lain atau arad. Mawjudat ini terbagi 3 macam. 1. Jauhar atau substansi. Jauhar terbagi 5 bagian, yaitu A. Jauhar hayuli, B. Jauhar surroh, C. Jauhar nafs al-atiko, D. Jauhar jisim, dan E. Jauhar akal. Di sini saya akan memberikan penjelasan yang baru saya pahami sedikit tentang jauhar. Yaitu yang pertama, jauhar hayuli. Jauhar hayuli yaitu zat atau materi yang tidak dapat dideskripsikan dalam satu bentuk. Contohnya seperti virus corona. Kita tahu apa yang diakibatkan oleh virus corona, namun kita belum lihat bagaimana bentuk realnya virus atau bakteri corona itu. Yang kedua, jauhar surah. Jauhar surah yaitu zat atau materi yang bisa dideskripsikan tapi belum dalam bentuk real. Contohnya, saya ambil lagi contohnya virus atau bakteri corona. Kita mungkin pernah melihat gambar atau visualisasi virus atau bakteri corona.
Di situ divisualisasikan dalam gambaran bentuk bulat yang dipenuhi dengan tumbuhnya jamur. Namun itu hanyalah ilustrasi saja. Untuk realnya belum diketahui. Selanjutnya jisim. Yang saya ketahui tentang jisim adalah rangkaian tubuh batin bagi jasad. Jisim senantiasa memberi sinyal gerak kepada jasad. Getaran jisim tidak pernah putus menggetarkan jasad sehingga menjadikan gerakan jasad beraturan. Jisim bekerja mengirim sinyal kepada jasad melalui pusat saraf pada otak, yaitu saraf motorik. Yang selanjutnya sinyal itu dibaca oleh otak, kemudian diproses untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, sehingga dengan sinyal itu tubuh atau jasad manusia itu dapat bergerak beraturan sesuai dengan perintah yang terdapat dalam sinyal yang dikirim oleh jisim. Untuk jauhar nafs al-itiqah dan aql, yang saya pahami sama dengan jauhar hayuli. Jauhar nafs al-itiqah atau ruh dan jauhar akal atau akal, bahwasanya kita meyakini eksistensi keduanya. Bila tidak ada ruh, tentu mati. Bila tidak ada akal, tentu tidak bisa berpikir. Itulah eksistensi dari keduanya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Hartoyo. Kepada Pak Hartoyo, saya persilakan untuk menyampaikan presentasi selanjutnya. Yang kedua, kam. Kam atau kuantitas. Kam terbagi menjadi dua bagian, yaitu kam mutasil dan kam munfasil. Kam mutasil, contoh, Allah mempunyai sifat, ya. Kemudian tiap-tiap sifat Allah dari satu jenis isinya hanya satu, seperti sifat kudrat. Kudrat Allah hanya satu, sebab kudratnya Allah mampu mewujudkan dan mampu meniadakan semua mungkinat. Selanjutnya, kam munfasil. Kam munfasil ini, Allah mempunyai sifat ketuhanan. Jadi selain Allah tidak ada yang mempunyai sifat ketuhanan. Hanya Allah saja yang mempunyai sifat ketuhanan. Yang selanjutnya ada kaif atau kualitas. Kaif terbagi menjadi 4. Kaif mabsus. Kaif mabsus juga terdiri dari 5 jenis. Mabsus mubsarot yang terlihat, mabsus masmuat yang terdengar, mabsus masmumat yang tercium, mabsus mauzakot yang terasa, mabsus malmusat yang teraba. Kaif yang kedua, kaif nafsani atau kualitas abstrak. Dan yang ketiga, kaif mahsus bialkam, kualitas indrawi dalam kuantitas. 4. Kaif istidadi, kualitas daya. Sebutan lain bagi maujudat ghair nisbiyah ini adalah zat, yang di dalamnya terletak arad. Sifat arad ini adalah yang disebut nisbiyah. Selanjutnya, maujudat menurut Sayyid Mahmud Abu Al-Faid Al-Manufi, maujudat yang ada itu terdiri dari 1. Allah pencipta, dan 2. makhluk yang diciptakan.
Adapun yang termasuk makhluk adalah malaikat, jin, insan, hewan, nabatat atau tumbuh-tumbuhan, jamadat atau benda keras, mai'at atau benda cair, dan segala hukum yang berlaku bagi semua makhluk. Selanjutnya adalah mantik. Mantik adalah alat atau dasar yang penggunaannya akan menjaga kesalahan dalam berpikir. Lebih jelasnya, mantik adalah sebuah ilmu yang membahas tentang alat dan formula berpikir, sehingga seseorang yang menggunakan akan selamat dari cara berpikir salah. Manusia sebagai makhluk yang berpikir tidak akan lepas dari berpikir. Namun, saat berpikir, manusia seringkali dipengaruhi oleh berbagai tendensi, emosi, subjektivitas, dan lainnya, sehingga ia tidak dapat berpikir jernih, logis, dan objektif. Mantik merupakan upaya agar seseorang dapat berpikir dengan cara yang benar, tidak keliru. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Kesimpulan, manusia adalah makhluk yang sempurna dan mulia, dikarenakan mempunyai akal yang digunakan untuk berpikir, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang tidak baik dan yang tidak benar, serta dapat berkreasi menghasilkan karya. Dalam berpikir tentu ada objek yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan banyak macamnya. Ada yang bisa terlihat, terdengar, tercium, terasa, teraba, bahkan ada yang abstrak maupun yang tidak berwujud. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila presentasi yang kami sampaikan masih belum cukup jelas atau ada kekurangan. Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kami, dan atau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Presentasi kami cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.